Maka kalau misalnya kita memiliki istri yang cantik, salehah, budinya baik, akan tetapi apabila kita tidak tahu bagaimana meracik hubungan dengan baik, tidak mampu memberi ia bahagia dengan yang mana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya tidak akan mampu menghantarkan hati Anda kepada hatinya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alfa baina qulubina fasbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman Baitus Syakirin dan jamaah MK Channel yang Allah berkahi, dan juga para mahasantri dan mahasantriwan yang telah hadir di studio. Alhamdulillah, kita telah sampai di Ramadan yang ke-25. Marilah kita mengucapkan syukur, ya. Kita luapkan syukur kita dengan cara kita lebih bersemangat lagi di 5 hari ke depan, ya. Karena Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar agar kita benar-benar bersungguh-sungguh bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita bersama Ramadan. Maka sekali lagi, cara kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah dengan cara kita maksimalkan hari-hari terakhir kita bersama Ramadan dengan semaksimal mungkin. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta kita selaku umatnya, semoga istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah Baitus Syakirin dan teman-teman MK Channel beserta para penonton yang menyaksikan di manapun Anda berada, seperti yang telah tadi saya sampaikan, bahwasanya kita telah menginjakan di hari ke-25 Ramadan. Itu artinya ini adalah pertemuan kita terakhir, ya Ustaz. Terakhir di momentum Ramadan ini, ya. Jadi insya Allah di kajian ini hari ini, ya. Hari ini adalah hari terakhir kita bersama Ustadz Fuad, ya. Ya, di momentum Ramadan, ya. Insyaallah lain kali bisa berjumpa juga, ya. Amin. Ya. Kita ulas kembali dari judul pertama, kita telah membahas tentang bersabar dalam penantian. Bersabar dalam penantian. Yang kedua kita udah bahas tentang agar hati menjadi ikhlas. Iya. Yang ketiga, pekan yang lalu, ya, Jumat yang lalu. Iya, Jumat yang lalu. Apa itu? Tentang memperjuangkan dan diperjuangkan. Perjuangan dan diperjuangkan, dan terakhir ini lebih ke apa nih? Lebih ke apa ini? Finishingnya. Iya benar, finishingnya. Closingnya, ya. Closing, benar. Puncaknya. Ya. Judulnya kita kasih apa namanya? Ibadah paling lama. Ibadah paling lama tahajud. Tahajud, ya, qiyamul lail lah. Apalagi di Baitus Syakirin, ya, satu juz, ya.
Ibadah paling lama. Oh, ibadah paling lama. Oke, ini bahasannya kayaknya lebih ke apa nih? Kayak parenting ini. Parenting ini. Oke, ini padahal nih pembicara kita belum ini kita belum nikah tapi nikah. Sebenarnya khawatir juga sih untuk ngobrol-ngobrol persoalan ini ya kan. Banyak juga sih sebenarnya hater ya kadang-kadang. Masa belum nikah ngomong nikah ya. Ya tapi insya Allah beliau sudah dewasa sebelum waktunya. Sudah menguasai ilmunya walaupun belum langsung terjun ke lapangan. Belajar ya. Kan. Iya, sama belajar ya. Iya. Belajar dari pengalaman orang lain ya. Iya, belajar dari pengalaman orang lain dulu ya. Biar dapat dari pengalaman orang lain, cerita-cerita ya. Iya. Sehingga bisa seenggaknya kayak gini gitu ya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan nanti jadi bekal untuk kita juga kan. Amin. Oke, langsung saja Uncle Fuad ya. Ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Taib, jazakallah khair kepada sahabat saya, rekan saya. Akh Imam Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Syederalun, rekan mertua, sahabat syurga dimanapun anda berada, mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Yang tentunya dengan nikmat ini hidup kita terasa indah bagikan seni. Terarah bagikan mata pedang, bersatu laksana urat darah dan urat nadi, dan berseni laksana embun di pagi hari. Demikian selawat dan salam kita sampaikan kepada sosok yang begitu amat mulia, pribadi yang tentunya kita cinta, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memiliki cinta yang begitu besar kepada kita umat-umatnya. Sampai-sampai itu di dalam catatan sejarah kita tahu masih terdengar lirih panggilan cinta ketika hendak menjelang wafatnya dengan kalimat ummati, 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 ummatku, ummatku, ummatku. Maka berbahagialah dan berbanggalah kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat syurga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Akh Imam ya, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang persoalan puncak mungkin ya. Ya, puncak yang tentunya terkhusus bagi koridor-koridor kita yang masih dalam pencarian, dan mudah-mudahan menjadi bekal ilmu walaupun secuil bagi orang-orang yang sudah menikah tentunya, yaitu ibadah paling lama. Berbicara ibadah paling lama teman-teman, tentu itu yang mayoritas identik yaitu dengan pernikahan. Karena pernikahan ini adalah ibadah paling lama teman-teman. Karena kita tidak hanya berharap bisa merayakan cinta di dunia, tapi juga di akhirat. Karena itu kita butuh menyadari bahwa sejatinya ketika kita hendak mencari seorang pasangan partner dalam kehidupan, tidak hanya sebatas dalam kategori suka. Akan tetapi yang amat penting teman-teman, bagaimana kita mencari seseorang, siapa yang akan mampu mendampingi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menutup mata. Di Jumat yang lalu Akh Imam, kita telah berbincang-bincang tentang filosofis cinta, terkhusus bagi kita orang Islam tentunya ya kan.
Tapi yang intinya bahwa cinta itu dia bukan falling for, akan tetapi adalah standing in. Artinya dia bukan jatuh, akan tetapi didirikan. Seperti salat, iqamatus shalah. Salat itu didirikan, bukan hanya sekedar dilaksanakan. Artinya di sana ada perjuangan. Perjuangan untuk memberi kebahagiaan kepada orang yang kita cintai, dalam kategori mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah usaha untuk memberi, teman-teman. Maka kita membutuhkan something, sesuatu. Kita membutuhkan ilmu agar kita tahu bagaimana meracik hubungan tetap harmonis di dalam keadaan bagaimanapun. Maka kalau misalnya kita memiliki istri yang cantik, salehah, budinya baik, akan tetapi apabila kita tidak tahu bagaimana meracik hubungan dengan baik, tidak mampu memberi ia bahagia dengan yang mana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya tidak akan mampu menghantarkan hati Anda kepada hatinya. Maka perlu kiranya untuk kita belajar. Karena banyak di antara kita, akh imam, di dalam hubungan itu bukan hanya di dalam rumah tangga, terkadang itu menjadi redup, ia tak lagi mekar, menjadi garing, karena kita tidak tahu bagaimana memanage hubungan ini. Tapi jangan sebab perihal ini, akh imam, membuat kita takut untuk menikah, ya kan? Jangan. Dan jangan pula dengan sebab ini membuat kita terburu-buru untuk menikah karena ikutan. Jangan juga. Artinya, teman-teman, kita butuh persiapan yang begitu mantap. Tidak hanya mentalitas, bukan hanya saja materi, akan tetapi juga ilmu yang mumpuni. Yang dalam hal ini ilmu-ilmu yang primer tentang pernikahan tentunya. Ya sebenarnya sih sederhana, ya kan? Sederhana. Seperti kata orang itu kan, menikahlah. Karena menikah itu tidak butuh ijazah, yang hanya butuh ijab yang sah. Tapi kan di sini kita harus belajar. Ketika orang-orang berikhtiar untuk mendapatkan pendamping hidup, tapi ia tak dapat dengan waktu yang telah ditetapkan oleh dirinya, jangan bersedih juga, ya kan? Dalam artian ada andil Allah di sana ketika kita berikhtiar. Jadi pernikahan itu bukan tentang kapan, akan tetapi tentang kesiapan sejauh mana ketika Allah telah mengiyakan harapan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya ini masih grogi, akh imam, ya. Kita berbicara pernikahan tapi kita masih jomblo gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Setidaknya kita bisa menjelaskan kepada yang teman-teman jomblo, separtner dengan kita, ya kan? Dan juga mungkin si dia yang lagi nonton kita, ya kan? Dan mungkin calon mertua kita, mudah-mudahan ya. Kita bisa sampaikan bahwa inilah proposal cinta kita, ya kan? Jadi berbicara tentang pernikahan kan nggak mesti orang yang sudah nikah. Dalam artian ingin saya sampaikan di sini, saya ini menyampaikan apa yang saya kaji, dan insya Allah ini akan saya gali menjadi hasil tesis saya nanti ya. Mudah-mudahan nanti bisa inilah, sehingga nanti setelah sidang tesis, ya kan, kita bisa sampaikan inilah proposal cinta saya ya. Nah, jadi memang perlu kan, karena orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu kan batal ibadahnya, ya kan. Ini untuk menghibur aja orang-orang yang jomblo ya. Tapi ya sebenarnya memang harus kita butuh ilmu dalam perihal apapun, termasuk apalagi dalam pernikahan, ya kan? Jangan hanya sekedar ikutan. Ya seiring dengan waktu, walaupun sudah menikah ya terus kita belajar, ya kan? Mengapa kita perlu belajar dan memahami perihal ini, teman-teman? Karena kita sepakat tadi bahwa pernikahan ini adalah ibadah terlama, dan kita di sana disatukan dengan insan yang berbeda dengan kita. Dari jenis kelaminnya aja sudah berbeda. Maaf, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya sudah mentamsilkan atau sudah menyampaikan walaysa dzakaru kal untha. Jadi bahwa lelaki dan perempuan itu sebenarnya ya berbeda. Ya kan? Berbeda. Dari cara komunikasinya, dari cara bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan, lelaki dan perempuan tentunya berbeda. Dalam hal biologis
tentunya lelaki dan perempuan berbeda. Kita lelaki ini, Imam, harus menyadari bahwa secara biologis wanita itu mereka ada masa di mana datang bulan. Wanita itu ada masa ketika mereka nanti melahirkan, ya kan? Kemudian mengandung, dan ketika nanti ada mereka saatnya menyusui. Dan secara psikologis teman-teman, hal ini yang laki harus paham bahwa ini mempengaruhi ketika mereka menjalani kehidupannya di dalam rumah tangga. Jadi apabila kita tidak memahami perbedaan-perbedaan ini, nanti bakalan kacau, akan bertengkar terus, ya kan? Karena memahami psikologis antara laki dan perempuan ini penting, ya. Bukan saya sangat cerdas dalam memahami hal ini, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ada perbedaan di antara kita manusia. Namun di samping adanya perbedaan teman-teman, bukan berarti tidak adanya kesamaan, ya. Jadi nanti perbedaan ini jangan sampai kita jadikan sebagai landasan utama, jangan. Makanya orang-orang yang mencari perbedaan itu bakalan kacau terus, ya kan, di dalam hubungannya. Karena kita yang memang pasti berbeda. Tapi bagaimana kita orang cerdas ini, orang yang beriman itu, menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai benih-benih cinta yang mampu dihangatkan cinta yang sudah lama itu, ya kan? Karena cinta itu kan bisa redup, bisa mekar, seiring bagaimana kita meraciknya. Apa persamaan antara kita lelaki dan perempuan? Tentunya persamaan inilah yang nanti menjadi tolak ukur bagi kita semuanya untuk memudahkan, ya, memanage rumah tangga kita lebih baik. Apa itu? Kita lelaki dan perempuan bahwa sejatinya sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak membedakan lelaki dan perempuan dalam hal konteks keimanan. Artinya kita sama-sama hamba Allah. Yang Allah lihat itu hanya takwa. Dalam hal ini kita sama-sama khalifah fil ard. Orang-orang atau makhluk yang diberikan otonomi khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensejahterakan bumi ini. Ya tentunya dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Wanita, mereka punya tugas dan pokok fungsinya masing-masing ketika menjadi istri, ketika menjadi anak, bagaimana. Demikian juga yang laki, mereka punya tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sebagai suami maupun sebagai anak, sebagai abang, sebagai ayah, sebagai kakak. Apabila kita sama-sama fokus pada kesamaan ini teman-teman, dan kita legowo dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedamaian, ketenangan di dalam rumah tangga itu akan hadir, ya. Maka orang yang semakin dekat dengan Allah dan memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan tugas dan pokoknya masing-masing lelaki dan perempuan itu akan menghadirkan ketenangan. Enggak ada yang namanya pertengkaran dan lain sebagainya. Seperti itu, Imam. Jadi apabila nih kita yang jomblo-jomblo kan, ketika mencari, sebenarnya kan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Yang pertama, Rasulullah telah sampaikan kalau kita mencari jodoh ya nggak masalah kalau kita mencari yang cantik, ya kan? Melihat keturunannya, kemudian apalagi cantik, melihat keturunannya, hartanya. Namun Rasulullah mewanti-wanti kita bagaimana ketiga poin itu diikat dengan satu poin, yaitu dengan syarat agama. Apabila kita telah mendapatkan perihal itu, ya bismillah, ya kan? Tapi apabila setelah bismillah kita ditolak, ya ikhlaskan, ya kan? Yang lalu biarlah berlalu, ya kan? Yang sakit cepatlah diobati. Karena banyak bintang di langit, banyak bunga di taman, ya. Sekali-kali lihatlah ke belakang, ke kiri, ke kanan, mungkin ada seseorang yang engkau tinggalkan yang setia menanti Anda. Kan gitu. Jadi jangan baper. Kadang-kadang dengan ekspektasi yang tinggi kita malah meninggalkan seseorang yang setia menanti kita, kan? Maka nggak masalah, lihat ke kiri ke kanan. Ya. Mengapa Rasulullah SAW memfokuskan perihal ini, teman-teman, pada i'tikad kita tentang keimanan? Karena itu penting, ya. Karena penting. Kalau kita lihat hadis yang telah kita sampaikan tadi, teman-teman, saya ingin jelaskan dengan sebuah kisah tentang seorang pemuda, yaitu Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini, teman-teman, pernah pada suatu ketika dia didatangi oleh majikannya di kebun yang ditugaskan dia untuk menjaganya.
Kemudian Ibnu Mubarak dijumpai oleh tuannya sambil tuannya berkata kepada Ibnu Mubarak, "Wahai Ibnu Mubarak, carikan kepadaku delima yang manis, karena aku ingin mencicipinya." Kemudian Ibnu Mubarak mencari di kebun yang begitu luas untuk disajikan kepada tuannya. Uniknya teman-teman, sudah beberapa kali Ibnu Mubarak mencari delima yang manis disajikan kepada tuannya, tidak berhasil. Tidak satupun dia dapatkan delima yang manis. Sampai-sampai tuannya berkata, "Wahai Mubarak, bukankah engkau telah menjaga kebunku ini dengan sekian bulan lamanya? Tapi mengapa engkau tidak bisa membedakan yang mana delima manis, yang mana delima asam?" Apa kata Mubarak? Subhanallah, indah banget. "Wahai Tuan, engkau hanya menugaskan diriku untuk menjaga kebun ini, akan tetapi engkau tidak tugaskan untuk diriku mencicipi delima ini." Masya Allah, tuannya itu terpesona kepada Mubarak. Sampai akhirnya karena jawaban yang diberikan Mubarak membuat keakraban mereka lebih dekat. Mereka berbincang-bincang, berbincang banyak, sampai Imam pada suatu ihwal ia berbicara tentang anak gadisnya. Ditanya kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, pada saat itu anaknya telah ramai pemuda ingin melamar anak tuan ini." Sampai akhirnya dia bertanya itu kepada Mubarak, "Mubarak, kira-kira siapa yang pantas pemuda untuk menikah dengan anakku?" Kira-kira nih Imam, kalau kita ditanya oleh orang yang sudah mempercayai kita, orangnya kaya, anak gadisnya cantik, ditanya solusi kayak gitu gimana? Mau jawab apa? Kita aja misalnya. Iya kan? Tapi harga diri dong, jangan langsung jawab ya kan? Tapi Ibnu Mubarak begitu bijak menjawabnya. "Wahai tuanku, orang jahiliyah dahulu menikahkan anaknya dengan melihat keturunannya. Orang Yahudi, mereka melihat orang ketika hendak menikahkan anaknya dengan harta. Sedangkan orang Nasrani menikahkan anaknya dengan melihat kecantikan. Maka sudah pantas Tuan, kita sebagai orang Islam menikahkan anak kita dengan orang-orang yang beriman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Akhirnya hal inilah yang membuat tuannya itu takjub bertambah kepada Mubarak. Akhirnya Mubarak dipilih untuk menjadi menantunya. Dan dari pernikahan itu hadir sebuah permata zaman. Orang mujahid yang begitu kokoh, dermawan, lagi begitu bijaksana. Yang kita kenal, ahli hadis yang multi talent dalam keilmuan agama. Dia adalah Abdullah ibnu Mubarak. Ini, kalau kita lihat bagaimana ketika kita mencari seseorang yang hanya bekal diprioritaskan pada agama, maka kedamaian, ketenangan, keberkahan di dalam rumah tangga itu akan hadir. Bahkan generasi-generasi kita itu juga akan membanggakan diri kita nantinya. Karena banyak sekarang naudzubillah, mudah-mudahan tidak hadir di keluarga kita, anak-anak mereka yang tak bangga lagi kepada orang tuanya. Anak-anak yang menyepelekan generasi-generasi sebelumnya. Karena apa? Orang tuanya tidak menjadi teladan. Ya kan? Orang tuanya yang tidak menjadi teladan. Tapi bagaimana kisah ini menjelaskan kepada kita tadi, apalagi yang masih jomblo-jomblo seperti kita ini, maka yang paling utama ketika kita cari pendamping hidup adalah dalam konteks keimanan. Maka kalau misalnya ada gadis nanti menghampiri antum, ingin dilamar oleh antum, dan dia fokus saja pada pernak-pernik mempercantik wajah, sampaikan kepada gadis, "Dek, perbaiki dulu akhlakmu. Masalah wajah nanti biar abang yang modalin." Ya. Kan gitu ya kan? Karena ribet kalau nanti kita kalau harus memperbaiki akhlaknya lagi ya kan? Kita ya nggak masalah sih sebenarnya, tapi kan kita ada ruang-ruang ikhtiar untuk lebih zona aman agar kita lebih fokus pada hal-hal yang lain. Seiring kita terus berdakwah kebaikan. Saya teringat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu
ketika Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kalimat tauhid kepadanya. Apakah Nabi Ibrahim mengamalkan seorang diri? Tidak. Tapi dia ajarkan kepada anak cucunya. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah itu kan, ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan kalimat tauhid itu kepada cucu dan anaknya. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya dan juga cucunya Ya'qub? Sesungguhnya Allah telah meridai kepadamu agama ini, maka janganlah sekali-kali kamu meninggal, wafat, melainkan dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membanggakan Imam dan teman-teman, kita bisa lihat bagaimana generasi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. Ini membanggakan generasi-generasi seperti ini. Ketika Yakub hendak menjelang wafatnya, dia tanyakan kepada anaknya, apa yang dirisaukan Yakub ketika hendak menjelang wafatnya? Apa yang engkau sembah setelah sepeninggalanku, wahai anak-anakku? Yakub risau tentang perihal itu. Dia tak risau tentang perihal jodoh. Dia tak risau tentang perihal harta. Dia tak risau tentang perihal kerja di mana anaknya dan lain sebagainya. Tapi yang dia risaukan adalah apa mereka sembah setelah sepeninggalanku nantinya. Masya Allah. Anak-anak Yakub membanggakan. Mereka mengatakan mereka akan menyembah Tuhan ayahnya Yakub. Mereka akan menyembah Tuhan nenek moyang mereka, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, ilahu wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahum muslimun, dan sesungguhnya kami akan berserah diri, termasuk orang-orang yang berserah diri. Generasi yang seperti ini yang kita butuhkan. Mereka bangga kepada generasi-generasi sebelumnya. Mereka begitu antusias dekat dengan Rabb-nya. Agar apa? Agar bisa disatukan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan kita tahu, sebagaimana kita yang sampaikan tadi, kita merayakan cinta di dunia dengan anak kita, dengan istri kita, dengan pasangan kita, itu memiliki limit waktu di dunia. Akan tetapi kata Allah, kita masih bisa merayakan cinta itu di akhirat kelak. Dengan modal apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Yaitu modalnya keimanan. Mereka-mereka yang beriman, kata Allah, dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kata Allah, sungguh Allah akan kumpulkan mereka. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menghadirkan keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Kita ajak anak kita dalam kebaikan, bukan hanya mengamalkan seorang diri. Karena mengapa teman-teman? Kalau kita biarkan generasi-generasi kita dalam keadaan yang lemah imannya, lemah ilmunya, sungguh siapa yang akan meneruskan dakwah ini? Banyak orang-orang anak generasi Islam sekarang cerdas. Mereka ahli ekonomi, mereka ahli politik, tapi tanpa dibekali dengan iman yang mumpuni di dalam hati. Maka jangan heran, terkadang umat bisa sesat, rakyat sulit berdaulat, malah pejabat menjadi penjahat. Karena kenapa? Karena keilmuan itu tidak disusul dengan keimanan yang begitu kokoh. Maka penting konsep keimanan ini menjadi pilihan utama dalam kita mencari pilihan. Ya.
Saya akan juga menceritakan tentang seorang gadis. Ya. Ia berumur 18 tahun. Menariknya, dia menikah dengan seorang yang tua bangka, yang umurnya sudah mendekati 80 tahun. Siapa dia? Sahabatnya Rasulullah, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tanya kepada gadis yang umurnya 18 tahun, yang pada saat itu kalau nggak salah namanya Nailah. Wahai Nailah, apakah engkau tidak keberatan menikah dengan diriku yang sudah tua bangka? Apa kata Nailah sambil tersenyum dan tertunduk malu-malu berkata kepada Utsman, sungguh aku termasuk wanita yang senang menikah dengan yang lebih tua. Masya Allah. Kemudian teman-teman, Utsman berkata lagi, tapi aku ini sudah melampaui tua yang begitu luar biasa, hampir mendekati 80 tahun. Kemudian Nailah kembali tersenyum dan berkata, tetapi masa mudamu telah engkau habiskan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu lebih dari segalanya bagiku. Karena frekuensi cintanya adalah keimanan. Apa yang terjadi hadirin? Detik berganti dengan detik, hari terus berlalu, bulan digantikan dengan hari dan pekan. Nailah melahirkan anak Maryam dan Abasah binti Utsman bin Affan. Cintanya terus bertambah kepada suaminya Utsman bin Affan. Namun tibalah pada hari itu, seseorang kelompok pemberontak datang ke rumah Utsman bin Affan. Pada saat itu Utsman bin Affan lagi tilawah Al-Quran tanpa kompromi. Pedang-pedang jahanam itu meluncur ke tubuhnya Utsman bin Affan. Lailah, istri yang dicinta, melihat peristiwa itu langsung mendekati Utsman untuk menyelamati dirinya. Sampai-sampai jari jemarinya Nailah terpotong. Sampai pada tragedi itu Utsman bin Affan tercatat di dalam sejarah wafat, meninggal dunia. Namun apakah cinta Nailah ikut wafat setelah suaminya telah tiada? Masya Allah, kita bisa melihat setelah sekian lamanya Muawiyah bin Sufyan datang dengan menghadirkan utusannya, melalui utusannya untuk melamar Nailah. Tapi apa yang dikatakan Nailah ketika dilamar? Masya Allah, apa yang dikatakan Nailah? Sungguh tidak ada seorang pun yang mampu menggantikan Utsman bin Affan di dalam hatiku. Masya Allah, dalam banget. Orangnya telah wafat, tapi cintanya masih berkobar-kobar, kokoh di dalam jiwa. Tapi betapa banyak sekarang, na'udzubillah min dzalik, pasangan-pasangan yang masih wujud adanya, tapi terkadang mereka saling membenci. Padahal Rasulullah SAW begitu baik kepada musuh-musuhnya. Mengapa kita membenci kepada orang yang kita cinta? Kadang kita hanya berakting baik di hadapan anak-anak kita. Masih lupakah? Masih ingatkah kita bagaimana perjuangan ketika kita dulu awal jumpa misalnya, ya kan? Maka perlu untuk melekat keharmonisan itu, tetaplah pada keimanan. Tadi kita berbicara seorang lelaki tua menikah dengan seorang gadis, ya kan? Saya akan juga cerita tentang kisah berondong, misalnya, kan? Biar adil. Zaid bin Haris, ya, Zaid bin Harisah. Siapa yang tak kenal beliau, ya kan? Beliau adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Pernah pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata tuh, jika kalian ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka menikahlah dengan Ummul Aiman. Kita kenal Ummul Aiman. Ummul Aiman itu, teman-teman, beliau adalah ibu yang menjaga, merawat Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Sedangkan Zaid, dia adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini cinta dua generasi. Bisa dibayangkan enggak? Tuanya bagaimana dan mudanya Zaid. Tapi tak membuat Zaid itu
mengubur keinginannya untuk menikah dengan wanita yang sudah dijamin oleh Rasulullah, seorang yang ahli surga. Sampai akhirnya mereka menikah sehingga menghadirkan keberkahan-keberkahan. Jadi kalau hal ini teman-teman kita perhatikan dengan baik dalam mencari pasangan, maka insya Allah mungkin orang-orang yang sudah menikah mereka begitu paham apa problem dari permasalahan-permasalahan kehidupan yang mereka hadapi. Kita yang masih belum menikah ini ya kita mungkin masih bisa membaca cover-covernya saja. Tapi ini perlu kita wanti-wanti. Jangan sampai nanti kita sesama pasangan itu saling menyalahkan. Ya. Karena kita ini kan berbeda tadi, ya kan? Kalau kita terus mencari perbedaan, maka pasti kita akan terus menyalahkan. Karena hubungan yang harmonis, teman-teman, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada dua insan atau lebih di sana yang saling tukar maaf dan memaafkan, saling meminta dan memberi maaf. Kita lihat kan bagaimana sosok Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga bersama Bunda Hawa, dengan kesalahan mereka, apakah Adam menyalahkan Hawa atau Hawa menyalahkan Adam? Sebagaimana konteks sejarah yang sering kita dengarkan sekarang. Padahal belum kita temukan dalam teks Al-Quran itu Nabi Adam menyalahkan Hawa karena memakan buah kurdi. Mereka tidak saling memaafkan, tapi mereka mengakui kesalahannya masing-masing sambil berkata kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Mereka tidak saling menyalahkan, bahkan mereka mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada Allah, ampunan pada Rabb sang pemilik alam semesta. Tapi kalau kita saling menyalahkan, hati-hati, ini sifatnya iblis. Iblis itu menyalahkan tak tanggung-tanggung. Siapa yang dia salahkan? Allah. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Bahaya iblis. Dia salahkan Allah. Dia katakan karena engkau telah menyesatkanku, ya Allah, maka akan ku hadapi bahwa saya akan buat anak-anak Adam itu dia halang untuk menuju ke jalan yang lurus. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan iblis saling menyalahkan pasangan kita dan lain sebagainya, ya kan? Tapi terus saling muhasabah diri, saling memberi dan meminta maaf. Karena hal inilah yang akan nanti menghadirkan keharmonisan di dalam rumah tangga seiring dengan waktu kita dekat dengan Rabb kita, Allah sang pemilik alam semesta. Itu akhi Imam. Silakan. Baik, alhamdulillah tadi sama-sama telah kita dengarkan paparan dari Uncle Fuad tentang apa ya, macam-macam tadi ya. Ya, meracik lah ya kan. Aduh, bangun cinta ya. Iya. Ketika, tapi ini udah nikah nih, jadi ceritanya udah nikah. Iya. Kalau udah nikah dan juga mencari. Mencari. Poin yang harus itu udah kita harus mumpuni ilmunya dan juga iman yang mantap. Ya kan? Karena juga kita laki ini harus paham gitu kan. Kadang-kadang wanita bercerita panjang itu bukan untuk mencari solusi, akan tetapi untuk menjadikan kita itu sebagai pendengar yang setia. Nah, ada kalanya juga wanita diam itu malah petaka. Nah, jadi kita harus benar-benar paham ya kan. Jadi orang-orang yang sudah nikah ya udah paham lah. Kalau kita ini kan cuma warning-warning aja ya kan. Kita masih banyak harus belajar. Tapi ya setidaknya berarti kita harus ready tuh dengan keadaan yang seperti itu nantinya ya kan. Kalau yang tadi saya dapat itu memang ketika kita memilih seseorang itu memang karena agamanya ya. Iya, karena betul. akhlaknya. Jadi bukan karena hanya kecantikannya saja. Ya, bukan hanya sahaja ya. Bukan tapi ya hanya. boleh-boleh aja gitu kan. Jangan sampai nanti dibawa ke pasar malah lupa bawa pulang kan ya. Apalagi dapat semuanya, agamanya bagus. Oh, alhamdulillah ya kan. Insyaallah. Iya, insyaallah ya. Emang ini udah apa nih ya? Perlu pembahasan khusus kayaknya lebih dalam ya ini. Iya. Kita mungkin perlu episode berikutnya. Nanti perlu kayaknya praktek ya. Artinya kita harus terjun ya, harus segera menikah ya.
Supaya jangan dibully terus nih ngomong nih gitu kan. Ya, tapi kan kita kayak bilang tadi kan, kita belajar ya untuk praktek tentunya nantinya kan. Karena nggak semua orang memiliki mentalitas yang kuat dan kokoh juga kan. Bukan berarti kita lemah juga ya kan. Tapi ya kita memang perlu pertimbangan juga. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Saya juga ingin sampaikan terkadang kan mengapa orang itu di dalam hubungannya walaupun sudah meninggal ya kan, tapi masih ingat. Ya karena kenangan-kenangan yang diberi itu adalah perjuangan-perjuangan kebaikan, ya kan? Kesan-kesan yang baik, ya kan? Sampai itu kan pernah ketika Bunda Aisyah itu ditanya oleh Ibnu Umar, ya kan? Ditanya, "Wahai Bunda Aisyah, ceritakan kepada kami hal apa yang menakjubkan pada diri Nabi Muhammad yang pernah engkau lihat?" Kemudian Bunda Aisyah istrinya itu menjawab, "Kana kullu amrihi ajaban." Semua hal Rasulullah itu menakjubkan. Sampai-sampai Bunda Aisyah ketika menceritakan itu terisak nangis, ya kan? Rindu mungkin ya, rindu kepada baginda Rasulullah, kenangan-kenangannya kan. Sampai beliau ceritakan itu pernah pada suatu malam ketika beliau bersama baginda Rasulullah itu sedang bermesra-mesra. Sampai akhirnya Rasul minta izin kepada Bunda Aisyah. Padahal Rasul bisa saja kan langsung pergi, tapi beliau minta izin kepada Bunda Aisyah untuk beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Bunda Aisyah bilang, "Wahai Rasulullah, aku begitu senang bisa dekat denganmu, tapi aku juga senang ketika engkau dekat dengan Rabbmu." Sampai akhirnya hal-hal yang seperti inilah kenangan-kenangan ketika hidup ya, kenangan-kenangan ketika mereka berumah tangga menjadi indah, sehingga ketika mereka pergi menjadi ingat. Jadi kita harus muhasabah diri nanti, baik kita yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kita belum menikah maksudnya. Yang udah menikah maupun sudah menikah harus introspeksi diri. Kira-kira nanti kalau kita sudah meninggal, apa yang diceritakan oleh adik kita, diceritakan oleh ibu kita, akan diceritakan oleh istri kita atau pasangan kita, hal yang baik atau hal yang buruk. Seiring dengan yang kita lakukan tentunya lillahi ta'ala semuanya. InsyaAllah itu mendapat reward kan dari Allah. Kan menafkahi istri kebaikan itu kan mendapat reward dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Oke, baik. Mungkin sebelum ditutup ada pesan-pesan dulu ini dari Uncle, dan juga mungkin bisa sekalian ditutup dengan tanya Idul Fitri karena ini pertemuan kita terakhir momentum Ramadan ya. Iya. Ya, karena kita masih jomblo nih, kita nasihatin yang jomblo aja ya. Karena khawatir nanti kalau udah ini kan senior nanti khawatir gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa ya. Sebelum kita akhiri, teman-teman, ingin saya sampaikan bahwa terkhusus bagi kita-kita yang sedang berjuang untuk mencari belahan jiwa, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkan kami untuk merayakan cinta dalam ikatan yang sah, sehingga pandangan menjadi ibadah, rayuan tak dianggap salah, demikian sentuhan tak lagi berada dalam hati yang gundah. Untukmu para wanita, bersiaplah untuk menjadi ratu yang teduh, karena engkau bukan lagi peri kecil yang bisa menari sesuka hati, tapi engkau harus siap untuk menjelma sebagai bidadari dalam merantas kehidupan. Dan bagi kita lelaki, kita bukan lagi budak-budak kecil yang bermain sesuka hati, tapi kita harus siap untuk menjadi nahkoda yang mampu menahkodai bahtera bidadari kita menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menjaga cinta bidadari kita kepada ibu dan ayahnya. Demikian pula mampu menumbuhkan cinta dirinya kepada mertuanya. Tetaplah menjadi baik, agar kita diperjumpakan dengan orang-orang yang baik pula. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya. Alhamdulillah. Mari sama-sama telah kita simak untuk kata-kata terakhir ya. Agar kita sebagai laki bisa menjadi
nahkoda Iya. bagi istri kita dan anak-anak kita, keluarga kita semuanya, dan juga untuk istri kita nanti kelak agar bisa menjadi partner terbaik kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, mungkin dari kami sekian. Ingin kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami selaku kru yang bekerja dan semua yang mewakili acaranya, terselenggaranya acara ini, pamit undur diri. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan jika ada manfaatnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.